Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan sahabat-sahabat pemirsa dimanapun Anda berada. Pada video ini saya akan membahas topik tentang keberpihakan hukum sebagai rangkaian dari mata kuliah Sosiologi Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN 1 Tulungagung. Saudara sekalian dan sahabat pemirsa, keberpihakan hukum berasal dari dua kata, yaitu keberpihakan dan hukum. Keberpihakan berasal dari kata berpihak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari saya kira kita biasa mendengar kata-kata berpihak. Misalnya ketika ada dua orang berkonflik atau bersengketa, ada yang nanya, kamu berpihak kepada siapa? Kamu di kubu mana? Nah, kata-kata berpihak di sini artinya menanyakan kita membela siapa? Kita mendukung siapa? Nah, jadi kalau disebut saya berpihak kepada kubu A, nah berarti saya minimal memberi support secara moral, memberi support secara psikologis, lebih dari itu bisa jadi memberi support secara material, kemudian support secara peran, ikut menjadi juru bicara dan sebagainya dalam sengketa tersebut. Nah, dalam konteks hukum, keberpihakan itu artinya adalah membela kepentingan siapa, melindungi kepentingan siapa. Nah, pembahasan ini menjadi penting dikarenakan pada dasarnya secara tekstual, norma hukum atau aturan hukum itu kelihatannya netral, tidak memihak sekelompok orang, seseorang, atau segolongan orang. Nah, redaksinya biasanya disebut dengan menggunakan istilah barang siapa. Barang siapa melakukan kekerasan kepada anggota keluarganya, maka diancam hukuman penjara. Misalnya seperti itu. Nah, kata-kata barang siapa di sini tidak menunjuk pada identitas kelompok tertentu. Maka siapa saja, entah itu orang tua, anak, apakah itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, kalau dia melakukan kekerasan kepada anggota keluarganya, maka terancam hukuman pidana sekian tahun. Nah, misalnya seperti itu. Maksudnya adalah bunyi hukum itu pada umumnya netral. Sekali lagi, netral itu tidak berpihak kepada kepada seseorang, sekelompok orang, atau segolongan orang tertentu. Kita juga perlu mengingat atau membaca pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum tanpa ada kecualinya. Nah, tanpa ada kecualinya berarti tidak memandang apa golongannya, apa asal sukunya, apa agamanya, apa jenis kelaminnya. Nah, semuanya mendapat kedudukan yang sama di muka hukum, berhak mendapatkan perlakuan yang sama oleh hukum. Nah, itu normatifnya atau apa yang seharusnya. Persoalannya adalah, saudara-saudara, di masyarakat
karena kita belajar sosiologi hukum yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, maka penting sekali untuk melihat realitas di masyarakat. Hukum-hukum yang secara tekstual kelihatannya netral sebenarnya ada kalanya berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu, melindungi, membela, mendukung, mempromosikan, memberdayakan kelompok-kelompok tertentu. Nah, dalam hal ini ada dua kecenderungan. Ada hukum yang berpihak kepada yang lemah atau kaum marginal, ada juga hukum yang berpihak kepada golongan yang kuat. Nah, saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu hukum yang berpihak kepada kaum marginal. Siapa sih kaum marginal itu? Kaum marginal adalah kalau kita dengar kata margin ya di komputer, misalnya mau menulis pakai aplikasi Word, nah itu kita diminta men-setting marginnya berapa. Margin kanan, atas, kiri, bawah. Atas, bawah, kanan, kiri. Nah itu ada marginnya, ukurannya, pinggirnya. Nah margin itu artinya pinggir. Pinggir. Maka kaum marginal adalah kaum yang terpinggirkan. Nah, jadi di masyarakat itu ada kaum yang pelaku utama, posisinya ada di arena utama, di tengah. Kemudian ada juga kaum yang terpinggirkan. Nah, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki keberdayaan setara dengan orang yang bisa berada di arena tengah. Contohnya orang miskin. Orang kaya dengan uangnya, dengan hartanya, mereka bisa melakukan banyak hal, bisa menikmati haknya sebagai warga negara secara mandiri. Lalu dengan hartanya itu mereka menjadi subjek yang diperhitungkan. Nah, sebaliknya orang miskin posisinya ada di pinggir, marginal. Mereka tidak sekuat orang kaya dalam mengakses atau menikmati hak-haknya sebagai warga negara. Nah, yang lain lagi adalah kelompok marginal itu ada kelompok perempuan. Kenapa? Nah, di dunia ini secara umum Allah memberikan atau membagi jenis kelamin manusia menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan diberi status martabat yang sama, kekuatan, sama-sama diberi kekuatan. Nah, yang berbeda adalah peran-peran reproduksinya, di mana perempuan oleh Allah diberikan seperangkat organ tubuh yang memungkinkan untuk untuk hamil, melahirkan, menyusui, kemudian untuk menstruasi. Nah, sedangkan laki-laki tidak. Laki-laki dalam hal reproduksi, perannya, tugasnya yang bisa dilakukan adalah menghamili, memberikan sperma, membuahi ovum sehingga terjadi kehamilan pada perempuan. Nah, pada dasarnya martabat yang diberikan Tuhan itu sekali lagi sama-sama mulia, sama-sama memiliki kelebihan, memiliki keberdayaan, memiliki kekuatan. Nah, akan tetapi di masyarakat banyak sekali realitas yang menunjukkan adanya pelemahan terhadap perempuan.
pelemahan itu diatur atau disetting, dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang menggunakan cara nilai-nilai sosial. Misalnya ada sesuatu yang jika dilakukan oleh laki-laki itu biasa saja, tapi jika dilakukan oleh perempuan menjadi buruk. Nah, ada yang di laki-laki dianggap bukan kewajiban, di perempuan disebut kewajiban. Dan kalau di jumlah kewajiban dan hak antara laki-laki dan perempuan di masyarakat itu timpang. Nah, di mana hak perempuan lebih sedikit daripada hak laki-laki, sedangkan kewajiban perempuan lebih banyak daripada kewajiban laki-laki. Itu secara jumlah. Nah, Anda bisa melakukan survei kecil-kecilan di masyarakat. Mana aturan yang membatasi perempuan dan laki-laki? Berapa jumlahnya? Saya yakin jumlahnya lebih banyak perempuan. Contohnya, perempuan tidak boleh keluar malam, tidak boleh bangun kesiangan, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh merokok, tidak boleh bersikap genit dan sebagainya. Di mana perbuatan-perbuatan itu kalau dilakukan oleh laki-laki itu dianggap biasa saja. Anak laki-laki atau bapak-bapak nongkrong di luar, apakah itu di gedung olahraga, di pos ronda, atau bahkan di perempatan jalan, itu dianggap biasa saja. Tapi kalau ibu-ibu yang melakukan itu sungguh sangat luar biasa buruk. Nah, kemudian gadis, mahasiswi misalnya pulang malam oleh tetangganya bisa diguncingkan. Malam-malam pulang ngapain itu? Pacaran kali ya. Nah, misalnya begitu. Laki-laki mahasiswa pulang malam, tetangganya lihat biasa saja, namanya juga laki-laki. Kamarnya berantakan, biasa saja, namanya juga laki-laki. Nah, itu baru di lingkup keluarga. Di lingkup masyarakat lebih banyak lagi pembatasan bagi perempuan. Nah, pada tingkat tertentu perempuan itu kemudian seolah-olah itu terlihat seperti bukan subjek hukum, melainkan objek hukum. Karena apa? Karena banyak sekali beban yang harus dilakukan, sedangkan hak yang bisa dinikmati tidak seimbang. Nah, bahkan kadang-kadang bisa menjadi seseorang yang tidak mampu, tidak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Nasibnya tergantung pihak laki-laki. Saya contohkan misalnya dalam praktek perceraian. Nah, laki-laki dengan mulutnya bisa menceraikan perempuan, sedangkan perempuan kalau mau menceraikan laki-laki dia harus punya modal. Untuk apa? Untuk menebus agar laki-laki itu mau menceraikannya. Nah, praktek ini banyak dilakukan di masyarakat dunia. Saya tidak menyebut daerah tertentu. Anda bisa melihat di berbagai jurnal baik nasional maupun internasional yang menyebutkan bahwa beberapa masyarakat, tidak cuma beberapa ya, banyak masyarakat mempraktekkan yang namanya talak dengan semena-mena, di mana hanya dengan ucapan talak itu sudah berlaku, sehingga perempuan sebagai pihak dalam hubungan perkawinan, di perkawinan itu ada suami ada istri. Nah, suami bisa menentukan arah perkawinan sedangkan istri tidak bisa. Nah,
ini contoh dari ketimpangan di masyarakat yang dilatar belakangi oleh jenis kelamin, di mana perempuan kemudian menjadi pihak yang terpinggirkan atau marginal. Nah, tadi saya sudah menyebutkan ada orang miskin, perempuan. Yang ketiga adalah anak-anak. Nah, anak didefinisikan sebagai manusia yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada di dalam kandungan janin. Anak sejauh ini dalam sejarah kemanusiaan sering menjadi golongan atau kaum yang termarginalkan. Oleh siapa? Siapa pemeran utamanya? Pemeran utamanya adalah orang dewasa. Anak-anak menjadi termarginalkan karena beberapa hal. Secara fisik dia masih lemah. Anak bayi misalnya, dia belum bisa membela kepentingan dirinya sendiri. Ketika orang tuanya membuang bayi ke tempat sampah, ke got, ke sungai, apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada. Dia tidak punya kekuatan. Sudah begitu, setelah besar sedikit, sudah TK misalnya, dia sudah bisa jalan sendiri, tetapi kekuatannya juga belum setara dengan orang dewasa. Misalnya orang tuanya memarahi, memukul, apa yang bisa dilakukan anak usia TK? Dia termarginalkan karena kekuatan fisiknya tidak sama. Selain kekuatan fisik, secara psikis, secara mental, secara kekayaan, anak juga memiliki kekuatan yang tidak seimbang dengan orang tua. Nah, maka ada anak yang oleh orang tuanya atau orang dewasa, bukan orang tuanya, dieksploitasi, disuruh menjadi pengemis, disuruh menjadi pengamen. Nanti uangnya diambil oleh orang dewasanya yang mempekerjakan dia. Nah, kemudian apa yang bisa dia lakukan? Tidak bisa, karena dia tidak memiliki pengetahuan, jaringan, tidak tahu bagaimana caranya membebaskan diri dari situasi itu. Nah, kemudian golongan marginal yang berikutnya adalah orang penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas adalah orang dengan kebutuhan khusus yang karena fisiknya atau mentalnya tidak sama dengan orang lain, maka dia sering menjadi kaum marginal. Dia tidak bisa bepergian dengan leluasa sebagaimana orang yang tidak menyandang disabilitas. Kenapa? Karena misalnya kendaraan yang ramah kepada kaum penyandang disabilitas tidak ada. Mau naik bisnya bertangga yang tangganya meliuk-liuk. Aduh, misalnya kita mau naik bis besar itu mau masuk itu tangganya mutar-mutar. Nah, bagaimana orang berkursi roda bisa naik? Belum lagi dari rumahnya sampai ke tempat menunggu bis, tidak ada jalan yang bisa dilalui oleh kursi roda dengan baik. Tidak ada jalur khusus, tidak ada jalur yang halus. Nah, maka mereka menjadi kaum termarginalkan. Mau sekolah juga begitu. Sekolah inklusi yang bisa menerima mereka sedikit sekali. Mau ke sekolah luar biasa jauh. Nah, akhirnya mereka tidak sekolah. Ini adalah contoh-contoh dari adanya kelompok atau kaum yang termarginalkan di dalam masyarakat. Nah, dalam konteks ini hukum ketika memihak kaum marginal maka mengatur isi hukum itu menjadi memudahkan mereka, memberdayakan mereka, melayani kepentingan mereka yang rentan dilanggar oleh orang lain yang lebih berkuasa. Nah, dalam hal ini saya contohkan dalam lingkup hukum keluarga, dalam lingkup hukum tata negara, dalam lingkup hukum ekonomi syariah kita bisa melihatnya.
dalam lingkup hukum tata negara, misalnya pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan adanya kuota 30% bagi kaum perempuan agar dalam proses pemilihan umum. Nah, ini berlaku sejak tahun 2004 melalui Undang-Undang Pemilihan Umum dan juga Undang-Undang Partai Politik. Dalam undang-undang ini diharuskan peserta pemilu, yaitu partai politik, untuk menyertakan nama perempuan minimal 30% dari seluruh calon yang diajukan. Nah, 30% itu dulu ketika masih menggunakan sistem nomor urut tidak boleh ditaruh paling bawah, karena dengan sistem nomor urut nanti yang akan jadi itu adalah nomor tertinggi dulu. Nomor tertinggi, kalau suaranya cukup jadi, kalau masih lebih nanti nomor 2 juga jadi. Nah, dalam hal ini undang-undang mengatur bahwa peletakan nama perempuan itu harus 3, di antara 3 calon salah satunya harus perempuan. Jadi tidak boleh ditaruh paling bawah. Misalnya 10 calon nomornya 8, 9, 10. Nah, tidak boleh, tapi 1, 2, 3 harus ada perempuannya. 4, 5, 6 harus ada perempuannya. Nah, sehingga dengan cara ini maka keterpilihan kaum perempuan menjadi lebih banyak dibandingkan sebelumnya ketika belum ada kuota 30% untuk kaum perempuan. Apakah ini kemudian tidak menjadikan kaum perempuan itu eksklusif, diistimewakan, dianak emaskan di dalam politik karena harus ada? Tidak. Kebijakan ini beranjak dari realitas di masyarakat atau kenyataan di masyarakat, bahwa dari sejak merdeka sampai tahun 2004, berarti 50 tahun lebih, partisipasi politik perempuan sangat rendah. DPR, MPR didominasi kaum laki-laki. Kenapa bisa begitu? Ya, sekali lagi karena adanya nilai-nilai di masyarakat yang tidak memungkinkan, tidak mendorong, tidak mendukung perempuan berpartisipasi di politik. Contohnya tadi, partai politik mengadakan rapat, mengadakan acara di daerah-daerah. Nah, perempuan kalau mau ikut, dia tidak enak dengan lingkungannya karena sering pergi, diomong, dikira keluyuran terus dan sebagainya. Kemudian ada juga yang menghalangi, jangan jadi politisi, politik itu kotor, jahat, nggak cocok untuk perempuan dan sebagainya. Kemudian ada juga nilai-nilai yang menyatakan bahwa menjadi anggota dewan itu adalah menjadi pemimpin. Maka pemimpin yang baik adalah laki-laki, karena laki-laki adalah memiliki kelebihan yang lebih banyak daripada perempuan yang cocok untuk jadi pemimpin. Nah, itu juga banyak sekali beredar di masyarakat. Nah, karena hambatan-hambatan itu, perempuan tidak bisa berlari secepat laki-laki. Maka negara melalui undang-undang menolong, memberdayakan, memberikan hak untuk percepatan, ya, yang tadinya ditinggal jauh kemudian dipercepat dengan kuota 30%. Itu di hukum tata negara. Di hukum ekonomi kita bisa menemukan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana undang-undang ini memberikan kekuatan lebih kepada konsumen dibandingkan aturan sebelumnya. Secara umum hukum acara di pengadilan itu mengharuskan jika ada orang yang menggugat orang lain karena merasa haknya terlanggar, maka dia harus membuktikan bahwa gugatannya benar. Nah, dalam hal ini apabila ada konsumen terlanggar haknya oleh pelaku usaha, dia beli
makanan tetapi keracunan, ternyata makanan yang dijual itu kadaluarsa, misalnya seperti itu. Dia beli kosmetik, kemudian kulitnya rusak, ternyata di kosmetik itu ada zat hidroquinon, merkuri dan sebagainya yang membahayakan kulit. Misalnya dia atau contoh yang lain di mana konsumen dirugikan. Nah, maka berdasarkan hukum acara, dialah yang harus membuktikan, dialah yang harus bawa ke lab kosmetik itu, membayar lab, membayar uji kimia untuk membuktikan bahwa memang skincare ini memiliki kandungan yang berbahaya. Nah, peraturan seperti ini tentu sangat memberatkan konsumen. Karena apa? Konsumen itu tidak selalu orang kaya. Ya, kalau konsumennya itu konglomerat. Kalau konsumennya orang biasa-biasa saja, seperti saya, seperti Anda seorang mahasiswa beli skincare ternyata kulitnya melepuh. Nah, bagaimana kalau dibebani kewajiban untuk membayar laboratorium? Nah, itu kan berat. Nah, maka salah satu substansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah memberikan pembuktian, melakukan pembuktian terbalik. Maka kalau ada konsumen menggugat seperti tadi, pelaku usahalah yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Maka kalau gugatannya tadi kosmetik mengandung bahan berbahaya, yang harus ke lab, membayar uji lab tadi, membayar biaya, membuktikan dan sebagainya, bukan konsumen, meskipun konsumen yang menggugat, melainkan pelaku usaha. Siapa pelaku usaha? Ya tergantung siapa yang digugat. Kalau pelaku usahanya itu adalah pabriknya, ya berarti pabrik yang harus membuktikan. Nah, kalau misalnya karena kadaluarsa, menjual kadaluarsa, berarti tokonya lah yang harus membuktikan. Nah, dengan cara seperti ini, maka konsumen tidak memiliki kewajiban untuk tidak dibebani urusan-urusan yang menyusahkan dirinya. Dia sudah susah, dilanggar haknya, tambah susah lagi. Jadi tidak begitu. Nah, maka pelaku usahalah yang mempunyai modal lebih besar, yang mempunyai dia pelaku usaha itu kan memiliki aset ya, memiliki jaringan, memiliki modal. Nah, dialah yang harus membuktikan. Ini bentuk dari keberpihakan hukum kepada konsumen sebagai golongan yang lemah, yang termarginalkan. Kemudian di tingkat hukum keluarga. Di hukum keluarga juga banyak aturan-aturan yang memihak kepada kaum yang lemah. Dalam hal ini tadi ketika saya menyebutkan anak dan perempuan sebagai kaum yang marginal di keluarga maupun di masyarakat, kita bisa menemukannya di Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku mulai tahun 2002. Itu banyak sekali mengubah kedudukan anak yang tadinya rentan sekali dieksploitasi, diberlakukan secara kekerasan oleh orang dewasa di sekitarnya, yang kalau itu pelakunya dulu adalah keluarga, sulit sekali diperkarakan. Dengan adanya undang-undang itu, maka menjadi mungkin tidak ada lagi alasan bagi polisi untuk mengatakan itu urusan rumah tangga. Bapak ke anaknya ya pantaslah mendidiknya ternyata dengan cambuk sampai luka-luka. Nah, dulu itu dianggap pendidikan, bahkan sampai anaknya babak belur nggak apa-apa, itu pendidikan. Nah, tetapi sekarang Undang-Undang Perlindungan Anak melindungi anak dari cara mendidik yang tidak manusiawi, yaitu dengan mengancamkan hukuman pidana, hukuman penjara dan sebagainya. Artinya anak yang tadinya dianggap sebagai hak milik orang tua yang bebas diperlakukan semau orang tua, menjadi
lebih dilindungi karena ada hukum yang berpihak kepadanya. Kemudian kaum perempuan yang tadinya bebas ditalak secara swasta, secara mulut saja, kemudian diharuskan melalui proses peradilan. Nah, Undang-Undang Perkawinan tidak mengakui perceraian yang dilakukan secara sepihak, di luar, maksudnya tanpa proses peradilan. Nah, hanya saja dalam hal ini, meskipun sudah diatur begitu, masih ternyata ada masyarakat yang mempraktekkan. Artinya apa? Artinya perubahan yang diinginkan oleh hukum, keberpihakan yang diberikan oleh hukum belum sepenuhnya menjamin hak-hak perempuan di seluruh Indonesia. Ada yang sudah berubah, di mana tidak ada lagi praktek bercerai secara semena-mena di luar pengadilan. Ada juga yang masih mempraktekkan. Karena apa? Karena belum ada aturan yang memberikan sanksi kepada kaum laki-laki yang menceraikan di luar pengadilan. Saya mau bandingkan dengan Malaysia. Malaysia beberapa negara bagian, kemudian negara-negara lain ada yang punya aturan kalau ada suami menceraikan istrinya di luar pengadilan, maka suami itu didenda, diancam hukuman denda dan penjara. Nah, sehingga istri ketika ditalak bukan hanya pulang ke rumah orang tuanya, tapi juga bisa menggugat suaminya karena dia mentalak tanpa izin hakim. Nah, Undang-Undang Penyandang Disabilitas itu juga merupakan salah satu respon dari negara untuk memihak kepada keberdayaan kaum marginal, yaitu penyandang disabilitas, agar mereka lebih berdaya dalam mendapatkan hak-haknya. Nah, itu yang pertama, tadi berpihak kepada kaum marginal. Nah, sayangnya ada juga hukum yang berpihaknya bukan kepada kaum marginal, melainkan kepada pihak yang lebih kuat. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah undang-undang yang outsourcing, undang-undang ketenagakerjaan ya, yang mengatur kebolehan mempekerjakan secara outsourcing, secara kontrak. Nah, ini menjadikan kaum buruh sebagai kaum marginal itu lebih lemah lagi karena mereka tidak ada kepastian masa depannya. Kontraknya cepat habis kontrak belum tentu nanti diangkat lagi jadi pegawai, jadi buruh lagi, dia harus cari pekerjaan baru. Nah, itu kan menjadikan para buruh sulit untuk hidup mapan karena hidupnya tergantung kepada majikan atau pemilik perusahaan. Nah, itu adalah materi tentang keberpihakan hukum. Terima kasih. Ini ada sebagai bahan belajar di kelas untuk didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.